lolos SNMPTN. Terus abis ini harus ngapain ya? Atau aku harus langsung nyari kos? Atau langsung aja datang ke univnya? Ngapain ya? Kalian mau tahu hal-hal apa aja yang harus kalian lakukan setelah lolos SNMPTN? Tonton video ini sampai akhir agar kalian paham step-step yang harus kalian lakukan setelah lolos SNMPTN. Rangers, ketemu lagi sama Sela di sini di channel YouTube Kampung Saal, channel YouTube-nya Anak Pelajar. Buat KS Rangers di rumah yang lagi nonton video ini, siapa tahu ada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dan terupdate seputar dunia perkuliahan dari Kampung Saal. Oke guys, jadi kan kemarin ini baru banget ya pengumuman SNMPTN 2022 dan aku mau ucapin selamat dulu sama teman-teman yang udah lolos SNMPTN dan pasti kalian bangga banget ya. Buat teman-teman yang belum lolos, nggak apa-apa guys, jangan putus asa karena jalur untuk penerimaan mahasiswa baru, jalur kalian untuk mencapai universitas impian itu masih banyak banget guys. Dan di video ini aku bakal ngebahas untuk teman-teman yang lolos dulu nih. Nah, hari ini kan videonya tentang yang lolos SNMPTN. Lalu buat teman-teman yang kiranya belum lolos, harus ngapain ya? Tenang aja guys, buat teman-teman KS Rangers yang belum lolos, aku tetap akan buatkan video buat kalian juga. Video mengenai apa aja sih yang harus kalian lakukan supaya di tahun ini kalian tetap berkesempatan untuk menjadi mahasiswa baru di PTN impian kalian. So, stay tune ya! Teman-teman yang lolos udah tahu belum sih step-step apa aja yang harus kalian lakukan setelah mendapatkan pengumuman lolos SNMPTN? Hal pertama yang bisa kamu lakukan setelah menerima atau mendapatkan pengumuman lolos di SNMPTN nih guys, adalah bersyukur dan tentunya berterima kasih kepada utamanya Tuhan dan orang tua kalian ya. Karena keberhasilan kamu dalam SNMPTN ini adalah sebuah pencapaian yang cukup luar biasa ya, karena berhasil terpilih jadi salah satu dari ribuan orang atau ratusan ribu orang pendaftar. Itu nggak gampang ya tentunya. Kalian juga boleh banget nih nge-share informasi bahagia ini ke teman-teman kalian, ke sahabat kalian, ataupun ke saudara-saudara kalian yang kiranya sudah mensupport kalian sampai di titik kelolosan tahun ini. Yang kedua yang harus kalian lakukan adalah mengikuti instruksi di laman pengumuman SNMPTN. Tentunya untuk mengecek atau memeriksa pengumuman SNMPTN, kalian bisa cek melalui website pengumuman snmptn.ltmpt.ac.id. Nih, di sini nih guys. Apabila KS Rangers dinyatakan lolos nih, pada halaman yang sama akan ada instruksi untuk melakukan registrasi atau daftar ulang pada laman website PTN masing-masing. Atau contoh lainnya nih, misalkan KS Rangers lolos di Undip gitu, kemarin milihnya Undip, maka kalian harus registrasi atau daftar ulang di website Undip yaitu pmb.undip.ac.id. Oh ya guys, kan di laman pengumuman SNMPTN itu nanti kira-kira bakal kayak gini ya. Jadi ada nama kalian, ada kalian lolos di jurusan apa, di universitas mana, dan ada seperti QR code. QR code ini kalau bisa nih guys, kalau misalkan kalian nge-screenshot atau mau di-share, di-upload gitu ke orang lain, usahakan untuk dicoret-coret dulu atau ditutupi ya, karena ini cukup rahasia dan riskan gitu kalau disalahgunakan oleh teman-teman atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, step yang harus kalian lakukan adalah cermati cara atau tata cara atau urutan untuk registrasi ataupun daftar ulang di masing-masing laman PTN kalian guys. Jadi kalian bisa cek tata cara ataupun step-step yang harus kalian lakukan untuk registrasi SNMPTN di laman website masing-masing perguruan tinggi agar tidak salah gitu stepnya. Kalian juga harus cermat juga guys, karena jangan sampai ada satu step yang ketinggalan gitu, karena nanti mungkin bisa aja nih nggak bisa finalisasi gitu. Nanti kalau nggak bisa finalisasi ya otomatis kalian gagal registrasi ulangnya dan ya status kalian nggak terdaftar di universitas tersebut.
Step yang keempat atau hal-hal yang harus kalian lakukan nih, yang keempat adalah melakukan daftar ulang di website PTN atau laman PTN kalian masing-masing tentunya. Data yang biasanya kalian harus isikan adalah seperti data pribadi, misalkan kayak nama, tanggal lahir, alamat, lalu data orang tua, nama orang tua gitu ya. Mungkin juga akan ditanyakan seputar penghasilan orang tua, pekerjaan orang tua, dan yang lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah scan rapor, lalu biasanya juga diminta untuk mengunggah scan ijazah. Tapi kalau misalkan di periode registrasi ijazah kalian belum ada, belum dapat dari sekolah, belum keluar, kalian bisa minta SKL atau surat keterangan lulus dari sekolah untuk mengganti dokumen ijazah kalian. Yang selanjutnya, dokumen pendukung lain yang biasanya diminta dari pihak universitas biasanya adalah surat keterangan sehat. Kalian bisa minta dari dokter atau dari rumah sakit. Lalu surat bebas narkoba, kalian bisa cek dari lab. Dan hasil tes buta warna, ini biasanya nggak semua sih, tapi ada beberapa program studi yang memang mensyaratkan hasil tes buta warna. Dan juga lain sebagainya. Dokumennya kalian ikuti aja sesuai persyaratan, apa-apa aja yang dibutuhkan kalian harus upload, biasanya cuma scan dokumen aja, jadi gampang guys. Nah, biasanya nih untuk menyiapkan beberapa dokumen tersebut itu perlu waktu ya, tapi kalian harus mencermati juga guys periode tanggal daftar ulang nih di masing-masing PTN, karena periode daftar ulang di masing-masing PTN biasanya nggak sama gitu, kadang ada yang lama, kadang ada cuma sebentar. Jadi kalian harus cermati benar-benar nih supaya kalian nggak terlambat dalam finalisasi data kalian di registrasi mahasiswa baru. Karena nih kalau misalkan kalian telat submit sesuatu berkas dan kalian nggak bisa finalisasi atau kalian lupa untuk finalisasi data kalian, maka kalian dianggap tidak daftar ulang dan dianggap mengundurkan diri dari universitas tersebut guys. Step atau hal kelima yang harus kalian lakukan biasanya adalah dengan membayar UKT sesuai ketetapan dari universitas. Jadi biasanya kalian setelah beberapa hari setelah kalian mengisikan data-data kalian tadi, kalian akan diberi pengumuman atau pernyataan berapa sih besaran UKT yang harus kalian bayarkan. Nah, nanti kalian harus segera membayarkan besaran UKT tersebut di bank-bank tertentu yang sudah ditentukan oleh universitas kalian, guys. Jadi nanti akan disediakan periode tertentu untuk bayarkan UKT pertama kalian, dan di situ juga kalian jangan sampai terlambat untuk membayarkan, karena nanti kalau kalian nggak bayar UKT berarti kalian nggak bisa terdaftar sebagai mahasiswa semester pertama. Step yang keenam nih guys, kalian bisa mencari relasi atau teman-teman seangkatan kalian yang sama-sama lolos di program studi yang sama dengan kalian. Biasanya nih guys, buat teman-teman yang baru lulus SNMPTN, biasanya cari-cari teman seangkatan ya. Kalian bisa cari di grup Telegram nih, sekarang rame banget di Telegram, udah banyak grup, berbagai grup ada di Telegram. Bisa kalian juga cek di Facebook, mungkin buat teman-teman yang masih pakai Facebook, atau kalian bisa cek di Instagram gitu. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang satu daerah yang lolos di program studi yang sama dengan kamu. Next, hal ke-7 yang harus kalian lakukan adalah mencari informasi kos di sekitaran kampus bagi teman-teman yang luar daerah. Seperti yang udah aku sampaikan tadi guys, jadi kalau kalian udah keterima di suatu perguruan tinggi yang kira-kira jauh dari tempat tinggal dan nggak bisa dijangkau dengan PP atau pulang pergi, tentunya kalian butuh tempat tinggal untuk selama berkuliah gitu ya, atau biasanya kita sebut ya dengan kos gitu. Jadi kalian bisa cari tempat kos di sekitaran kampus yang punya fasilitas yang nyaman untuk kalian, ataupun kalian bisa menentukan dari seberapa jauhnya dari kampus, apakah bisa dijangkau hanya dengan jalan kaki atau kalian membutuhkan kendaraan untuk sampai di kampus. Kalau kalian ini nggak ada waktu atau mungkin mager untuk datang ke lingkungan universitas kalian nih guys, kalian juga bisa banget untuk cari informasi tentang kos atau tempat tinggal ini melalui internet, karena sekarang udah banyak banget platform yang menyediakan informasi seputar kos ataupun kebutuhan-kebutuhan lain di area kampus guys. Oke guys, segitu dulu video hari ini. Terima kasih untuk KS Rangers yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dari daftar ulang registrasi nanti sampai perkuliahan di semester pertama. Semoga kalian enjoy di jurusan kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan share
share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian yang lain juga mendapatkan informasi yang sama dengan kalian. Oh ya, kalau kalian mau request konten ke kita, langsung aja boleh banget tulis di kolom komentar ya, kita tunggu requestnya. Dan yang terakhir, aku nggak pernah ketinggalan untuk mengingatkan KS Ranger semua untuk follow Instagram, Twitter, dan TikTok kita semuanya di @kampungsaal. See you on the next video. Bye!